Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum pembelajaran dimulai, mari anak-anak kita sama seperti biasa membaca surat-surat pendek, ya. Terus kemudian nanti dilanjut ayat kursi. Jadi anak, kita memulai membaca surat-surat pendek. Dimulai dari sekarang. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad. Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasidin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Dan anak, semoga dengan lafaz ayat
Jadi ayat kursi kita semua dalam pembelajaran ini nanti bisa mendapat apa? Pembelajaran yang lebih baik lagi, anak-anak menjadi anak yang cerdas kemudian nanti. Ya, dan untuk pembelajaran selanjutnya kita adalah mempelajari tentang ilmu tajwid. Tentang ilmu tajwid. Dari ilmu tajwid ini, anak-anak apakah sudah tahu apa itu ilmu tajwid? Ada yang sudah tahu apa ilmu tajwid? Anak di kelas 5 apakah sudah tahu, ada yang tahu apa itu ilmu tajwid? Ada? Belum ada? Nah, kalau belum ada saya jelaskan. Ilmu tajwid adalah ilmu yang mempelajari tentang tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Itu adalah ilmu tajwid. Maka dari itu penting sekali bagi kita, bagi umat Islam, bagi anak-anak semua untuk mempelajari ilmu tajwid. Kenapa? Dengan ilmu tajwid ini anak-anak bisa mengerti, bisa tahu dan mengerti nanti dalam cara atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dari makhrajnya, dari apa itu panjang pendeknya, itu akan tahu dengan mempelajari ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid ini sendiri adalah fokusnya adalah bagaimana cara agar pembacaan kita dalam membaca Al-Quran kita menjadi baik dan benar. Itu adalah inti dari ilmu tajwid. Bagi anak-anak semua untuk mempelajari ilmu tajwid. Kenapa? Dengan ilmu tajwid ini anak-anak bisa mengerti, bisa tahu dan mengerti nanti dalam cara atau tata cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar, dari makhrajnya, dari apa itu panjang pendeknya, itu akan tahu dengan mempelajari ilmu tajwid. Karena ilmu tajwid ini sendiri adalah fokusnya adalah bagaimana cara agar pembacaan kita dalam membaca Al-Quran kita menjadi baik dan benar. Itu adalah inti dari ilmu tajwid. Nah, ada beberapa macam ilmu tajwid atau ada beberapa macam tentang ilmu tajwid, ya, atau tata cara tentang membaca Al-Quran. Yang pertama adalah yaitu tentang nun sukun atau nun mati atau tanwin. Ini yang bab pertama. Bab pertama dari ilmu tajwid itu tentang nun mati dan tanwin. Tahu nun mati? Nun mati itu apa? Nun yang bisu. Kalau tanwin itu ada kalanya fathah tanwin, kasroh tanwin, dan dhamma tanwin. Nah, di mana di dalam Al-Quran nanti dalam pembacanya kalau jika ada nun mati dan tanwin ini bertemu dengan huruf sesudahnya, dan ini nanti bisa dikatakan salah satu bacaan. Ya, bacaan ini nanti apa itu? Tinggal melihat hurufnya. Setelah melihat huruf sesudahnya, itu. Nah, dari sini dari pertama dari bab awal adalah bab nun mati dan tanwin. Nah, bab nun mati dan tanwin ini ada 4 hukum. Ada 4 hukum ilmu tajwid. Yang pertama adalah idhar. Yang kedua adalah ikhlas. Yang kedua adalah ikhfa. Yang terakhir adalah idgham. Nah, 4 bab ini adalah yang terletak nun sukun dan tanwin. Apabila nun mati atau nun sukun atau tanwin ini bertemu dengan salah satu huruf sesudahnya, ini ada 4 hukum. Ada 4 hukum, saya ulang. 4 hukum itu apa saja saya ulang? Idhar, ikhlas, ikhfa, dan idgham. Nah, nanti akan kita bahas satu per satu. Kita akan bahas satu per satu. Dari sini mungkin anak-anak ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan tentang
bab yang pertama tentang idhar. Ada pertanyaan mungkin? Atau ada yang kurang paham tentang ilmu tajwid sebelum berangkat ke selanjutnya? Yang bertanya? Nah, kalau tidak saya lanjut, saya kira sudah ngerti ya tentang ilmu tajwid tadi. Nah, bab pertama adalah tentang nun mati dan tanwin. Nah, nun mati dan tanwin ini ada 4 hukum. Yang pertama adalah idhar. Mari kita bahas bersama-sama tentang idhar. Apa itu idhar? Ya, idhar adalah di mana atau di mana ada nun mati atau nun sukun atau tanwin itu bertemu dengan salah satu huruf kolak atau huruf bangsa tenggorokan. Huruf kolak ini ada 6. Ada 6. Huruf kolak ini ada 6 atau huruf yang ada di tenggorokan itu ada 6. Apabila ada nun mati dan tanwin bertemu dengan salah satu huruf 6 ini berkenaan hukum, yaitu hukumnya bacaan idhar. Nah, cara membacanya adalah bacaan idhar itu dibaca dengan suara jelas. Dengan suara jelas. Nah, apa saja tuh huruf kolak itu atau huruf idhar itu? Apa saja hurufnya? Hamzah, ha atau hamzah, ha, kho, ain dan gho. Coba perhatikan huruf yang ada di tenggorokan. Ayo bersama-sama bunyi. Apakah betul huruf 6 itu ada di tenggorokan bunyinya? Ayo bunyi bersama-sama. Hamzah, ha, kho, ain, goi. Bisa merasakan di tenggorokan? Bisa? Nah, itu dinamakan adalah huruf tenggorokan atau huruf kolak 6. Atau dinamakan itu adalah hurufnya idhar, hurufnya bacaan idhar. Itu. Nah, di mana, di kapan ada nun sukun, nun yang mati atau tanwin, entah itu fathah tanwin, kasrah tanwin, atau dhammah tanwin dalam satu kalimat, itu nanti apabila bertemu dengan huruf kolak 6 itu tadi, itu dinamakan bacaan idhar. Bacaan idhar. Contoh saja dalam lafaz atau kalimat bacaan idhar. Idhar. Contoh. Apabila ada nun mati atau nun sukun bertemu dengan salah satu huruf 6 atau huruf kolak atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf kolak 6 tadi. Contoh hamzah atau alif. Nah, ini contohnya man, amanah bertemu dengan salah satu huruf 6 atau huruf kolak atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf kolak 6 tadi. Contoh hamzah atau alif. Nah, ini contohnya man, amanah. Nah, ini man, amanah. Dari lafaz man, amanah ini adalah salah satu contoh bacaan idhar. Kenapa? Karena ada nun mati atau nun yang sukun ini bertemu dengan huruf salah satu huruf hamzah atau alif. Nun sukun bertemu dengan huruf alif. Paham? Nun sukun bertemu dengan huruf alif. Karena apa? Alif ini atau hamzah ini termasuk huruf kolak atau termasuk huruf idhar. Makanya ini cara membacanya adalah secara jelas. Karena kalau bacaan idhar itu dibaca dengan suara jelas. Contohnya man, amanah. Man, amanah. Nah, ini adalah salah satu contoh bacaan idhar. Di kapan, di mana ada salah satu huruf idhar, alif atau hamzah, ha, kho, ain, goi ini bertemu dengan salah satu huruf idhar. Huruf idhar itu tadi apa?
Hamzah atau alif? Ha terus ha terus ho terus ain terus goin. Nah ini huruf 6 ini apabila bertemu dengan nun sukun atau tanwin, nun sukun atau tanwin ini dinamakan hukumnya bacaan idgham. Paham? 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 Nah, mungkin dari sini ada pertanyaan ini cuma dari huruf hamzah dulu atau alif dulu tadi alif. Huruf ha, kok, ain, goin, baru alif. Tapi sama. Maksudnya sama. Nanti kapan ada nun sukun atau tanwin nanti bertemu dengan salah satu bertemu dengan huruf ha, kok, ain, goin ini namanya bacaan cara membacanya adalah dengan suara jelas. Paham? Man amanah. Itu contohnya. Man amanah. Ada ya Pak? Sudah Pak? Nah setelah ini akan ada tugas dari saya. Kalau sudah paham, nanti anak-anak silakan mencari contoh bacaan atau hukum dari bacaan idgham, dicari di Al-Quran ya, minimal 10 contoh. Silahkan dicari di Al-Quran contoh bacaan idgham. Oke, dari sini ada pertanyaan mungkin dari anak-anak sebelum pembelajaran ini saya tutup untuk soal supaya anak-anak lebih tahu, lebih ngerti tentang apa bacaan idgham. Ada pertanyaan mungkin? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Ampun, alhamdulillah. Setelah ini nanti akan ada tugas dari saya, yaitu mencari lafaz atau kalimat di dalam Al-Quran, yaitu mencari bacaan idgham minimal 10 contoh. Paham? Oke. Dari sini mungkin karena tidak ada pertanyaan dari anak, saya kira sudah paham dan mengerti. Setelah ini anak-anak silahkan mencari contoh hukum bacaan idgham di Al-Quran. Nah, oke, siap? Ya. Dari saya cukup sekian. Ya. Nanti setelah ini akan anak-anak silahkan mencari contoh 10 kalimat tentang bacaan idgham. Dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.